Saya ingin sampaikan, Islam itu ibarat pohon. Ya, Islam itu ibarat pohon. Pohon Islam itu terlalu kokoh. Ya, ibarat pohon itu, pohon Islam itu akarnya menancap dengan kokoh. Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Musnad Fi'lil Musul itu menjelaskan begini. Dalil Al-Quran, As-Sunnah dan yang lain-lain itu seperti pohon. Hukum syara itu seperti buah. Mustahid itu seperti petani yang mengambil buah dari pohon tadi. Petani itu tinggal yang menikmati di belakang. Nah, kalau kita bicara dalam konteks Islam, Islam itu gambarannya seperti pohon tadi. Akarnya begitu kokoh, ya. Kemudian daunnya rindang, siapapun muslim dan muslim dia bisa berteduh di bawahnya. Buahnya juga begitu manis, enak. Siapapun yang memakannya pasti akan menikmati kenikmatan buah Islam itu. Ya. Nah, orang kafir itu tahu Islam seperti itu. Mereka tidak bisa mencabut pohon tadi karena saking kuatnya. Mereka tidak bisa nebang pohon tadi karena saking besarnya. Apa yang bisa mereka lakukan? Yang bisa mereka lakukan itu, mereka bawa tai, bawa kotoran, mereka lemparkan ke pohon itu, ya, supaya apa? Pohon yang indah, pohon yang bagus, buahnya yang manis dan sebagainya tadi itu kelihatan jelek, bau, sehingga orang nggak mendekat kepada Islam. Karena apa? Baunya, karena kotornya, karena itu. Padahal siapa yang menaruh kotoran tadi? Mereka. Entah itu mereka langsung atau melalui orang-orang Islam yang mereka suruh. Ya, sehingga akhirnya pohon Islam yang kuat tadi itu, pohon Islam yang luar biasa dahsyatnya tadi itu akhirnya dijauhi. Bahkan orang Islam sendiri menjauhi. Nah, itu yang terjadi. Karena itu tugas kita apa? Sebagai penjaga Islam, tugas kita apa? Sebagai pengemban dakwah, tugas kita itu membersihkan pohon Islam tadi dari berbagai macam kotoran-kotoran, ya, atriba, izalatul atriba, anjuduri. Jadi menghilangkan kotoran-kotoran, debu-debu tadi dari akar-akarnya. Supaya apa? Supaya pohon itu kembali indah, harum buahnya, orang datang senang menikmati, semua orang bisa berteduh di bawahnya. Nah, inilah yang menjadi kewajiban kita, ini yang menjadi tugas kita. Bahwa Islam itu dijaga oleh Allah, iya. Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaga Al-Quran. Dan Al-Quran itu ya inti dari ajaran Islam. Ya kan? Nah, artinya apa? Allah yang menjaga. Karena itu Islam ini nggak bisa dicabut. Islam ini nggak bisa dirobohkan. Saking kuatnya. Yang bisa mereka lakukan adalah tadi itu. Nah, karena itu tugas kita adalah selalu membersihkan. Itu yang disebut dalam bahasanya Setaki itu sebagai ghars. Ghars itu begini. Orang itu kalau menanam pohon, orang itu mulai dari bibitnya, dia akan sirami sampai tumbuh jadi tumbuhan, sampai tumbuh jadi pohon. Begitu tumbuh jadi pohon, dia akan mana kira-kira yang ada hamanya, dia akan ambil mana kira-kira yang akan merusak pohon tadi, itu namanya ghars. Nah, kita juga begitu tugasnya, menjaga Islam tadi itu. Ya, kalau ada hamanya kita bersihkan supaya apa? Tidak merusak Islam tadi. Isu terorisme, isu radikalisme, isu macam-macam tadi itu tai-tai yang berusaha untuk ditempelkan pada Islam. Tujuannya apa? Supaya orang menjauh dari Islam. Pada saat yang sama, ini juga menjadikan orang Islam menjadi lemah karena dia jauh dari naungan Islam. Nah, akhirnya umat Islam yang mestinya mereka menjadi batu karang akhirnya jadi tempe. Ya kan, generasi-generasi tempe. Nah, padahal harusnya mereka menjadi batu karang yang akan bisa menghancurkan kekuatan apapun. Ya, karena umat Islam ini, al-ummah al-islamiyah lan tughlab, umat Islam nggak pernah bisa dikalahkan. Itu menancap dengan kuat di dalam benak orang-orang kafir. Nah, karena itu disinilah pentingnya kita memahami konteks perjalanan, ya, sirah Nabi, kemudian bagaimana sirah itu kita tempatkan sebagaimana urutan ayat tadi, sehingga kita tahu apa yang dilakukan Rasulullah di masa itu dan kemudian kita implementasikan pada saat ini. Ya, tujuannya adalah menjaga Islam. Kan kita ini tidak seperti Nabi yang betul-betul membangun Islam dari nol sampai kemudian menjadi kokoh. Nah, kita ini tinggal merawat, menjaga warisan Nabi. Ya, kalau ada yang kotor kita bersihkan. Nah, itu tugas kita. Ya, dan berdosa kalau kemudian kita membiarkan. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan?
pembelaan-pembelaan yang harus kita lakukan terhadap Islam. Itu kewajiban kita semua.